Halo desain entusias, selamat datang kembali di channel YouTube Claire. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana mengatur pencahayaan di dapur agar tidak hanya fungsional, tetapi memiliki suasana yang nyaman dan menarik. Perencanaan pencahayaan pada dapur sangat penting untuk diperhatikan, baik secara fungsional maupun estetika. Apalagi dapur kini tidak hanya tempat untuk memasak saja, melainkan juga salah satu space dengan fungsi entertain pada rumah. Terlepas dari fungsi utamanya untuk menerangi, pencahayaan dapat membuat ruang terlihat lebih besar, menonjolkan bagian penting, dan menciptakan suasana tertentu. Pencahayaan pada dapur idealnya terdiri dari pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Pencahayaan alami dari sinar matahari yang bisa didapat dari pintu dan jendela, sementara pencahayaan buatan dari perencanaan titik lampu. Pencahayaan buatan sebaiknya dibagi menjadi beberapa layer, yaitu general lighting, task lighting, action lighting, dan decorative lighting, sehingga dapat memberikan dimensi, atmosfer yang berbeda dan membuat dapur menjadi lebih menarik. Masing-masing tipe lighting memiliki tujuan yang berbeda dan harus bersinergi satu sama lain untuk memberikan hasil pencahayaan yang maksimal. Mari kita bahas ide untuk masing-masing tipe lighting. General lighting memberikan penerangan yang membantu kita saat keluar masuk dan berlalu lalang di dalam dapur. Untuk meminimalisir timbulnya banyak bayangan, pilih lampu dengan wide angle dan sebar titik secara merata. Posisikan di tengah siling dapur atau di sepanjang jalur sirkulasi. Untuk general lighting, kita bisa menggunakan downlight atau flash mount yang cukup terang. Atau opsi yang lebih baru, kita bisa menggunakan membran panel lighting ataupun magnetic track lighting. Task lighting merupakan pencahayaan yang terang dan fokus di area kerja spesifik, seperti kompor, sink, countertop, dan meja island atau peninsula. Karena general lighting seringkali meninggalkan sudut gelap ataupun bayangan, dengan bantuan task lighting, permukaan kerja dapat diterangi dengan lebih baik, sehingga membantu kita dalam melihat objek kecil untuk tugas yang membutuhkan akurasi dan membantu mengurangi kelelahan pada mata. Kita dapat menyiapkan makanan dengan menggunakan pisau dengan aman, membaca resep, dan dengan mudah menemukan barang. Tambahkan lampu berupa park light maupun LED strip di bawah kabinet atas untuk menerangi countertop di bawahnya, sekaligus menonjolkan backsplash. Jika tidak ada kabinet atas, kita bisa menggunakan flexible wall lamp yang dapat diarahkan. Dan jika kita menggunakan cooker hood, pilihlah yang dilengkapi dengan lampu agar dapat sekaligus menerangi area kompor. Action lighting pada dapur dapat dimanfaatkan untuk mempertegas kehadiran suatu artwork ataupun fitur arsitektur tertentu pada dapur, seperti covered ceiling misalnya. Gunakan action lighting baik berupa spotlight dengan sudut kecil ataupun indirect light dengan LED strip yang menyorot ceiling seperti cove light dan over cabinet light, yang menyorot dinding, menyorot lantai, atau pada furniture di dalam kabinet untuk menyorot koleksi keramik di dalamnya misalnya. Kita juga bisa aplikasikan picture lights yang menyorot ke foto atau lukisan atau artwork pada dinding. Action lighting terkadang juga dapat berfungsi sebagai general lighting dan task lighting sekaligus. Decorative lighting sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak, di mana bentuk lampunya sebisa mungkin artistik dan unik serta indah, sehingga memberikan sentuhan yang menarik. Umumnya, kita bisa bermain dengan berbagai bentuk hanging lamp dan wall lamp. Bisa diletakkan di tengah siling dapur, atau pada nook, atau pada bidang dinding yang kosong, atau di atas meja island dan peninsula. Untuk di atas meja island, aplikasikan hanging lamp berjumlah ganjil, seperti misalnya satu lampu berukuran besar dan unik, atau sekaligus linear memanjang, atau 3 hingga 5 jika berukuran lebih kecil. Sesuaikan lampu yang dipilih dengan fungsi meja island, apakah fungsional sebagai tempat kompor, sink, dan prep,
atau lebih untuk tempat berkumpul santai. Jarak ideal antara meja dengan lampu sekitar 75 hingga 100 cm, sesuaikan dengan tinggi pengguna dan ukuran lampu. Dapur dengan finishing gelap biasanya membutuhkan pencahayaan yang lebih terang dibanding dapur dengan finishing cerah. Untuk menghindari pantulan cahaya berlebih di bidang kaca, granit, marmer, atau permukaan glossy lainnya, gunakan lampu tipe recess atau tanam ataupun LED strip dengan housing agar cahaya yang dihasilkan lebih soft. Kita juga bisa gunakan dimmers maupun smart light agar bisa menyesuaikan pencahayaan dengan kebutuhan. Apalagi jika dapur digunakan untuk berbagai jenis aktivitas. Kita mungkin membutuhkan cahaya yang terang ketika sedang memasak, tetapi menginginkan cahaya yang lebih temaram saat sedang berkumpul santai. Oke, desain entusias, thank you for watching. Nantikan video kita selanjutnya.